Kedua, yang bertugas untuk memperkuat argumen apa yang telah disampaikan oleh pembicara pertama. Perkenalkan, nama saya Fikri Adi Parangki. Saya selaku pembicara ketiga bertugas untuk menyimpulkan argumen yang telah dibahas. Terima kasih atas perkenalannya. Kesempatan yang berikut saya berikan kepada tim kontra dari kelas 12 MIPA. Selamat pagi dan shalom untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelas 12 MIPA sebagai tim kontra. Dewan juri yang terhormat dan para audiens sekalian, perkenalkan, nama saya Sri Amborenanima sebagai pembicara pertama. Pada perlombaan debat hari ini, saya akan menjelaskan latar belakang mengapa tim kami sangat-sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan kita pada hari ini. Terima kasih. Saya Holna Rifan Efraim sebagai pembicara 2 yang akan bertugas untuk membidas argumen lawan, elaborasi argumen, dan memunculkan dampak dan solusinya. Dan di sebelah saya Yang terhormat, Dewan Juri yang kami hormati dan para audiens yang kami hormati, perkenalkan, saya Yati Anama ya selaku pembicara ketiga yang akan bertugas memberikan kesimpulan dan solusi serta menegaskan kembali argumen dari tim kontra. Terima kasih. Oke, terima kasih buat saudara-saudara kita yang sudah memperkenalkan dulu. Kita berikan aplaus buat kedua tim. Jadi mereka ini kedua tim seperti yang kita sudah ketahui bersama kemarin sudah bertemu, ini adalah luka lama. Jadi mereka ini adalah tim-tim yang sudah teruji, kalau kita bilang teruji ya, makanya sampai sekarang bisa masuk final. Jadi tanpa memperpanjang kata dan memperpanjang waktu, kesempatan yang pertama saya berikan kepada tim Pro untuk menyampaikan materinya. Waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada tim kami, Dewan Juri yang terhormat, hadirin sekalian, dan tim lawan yang kami banggakan. Saya selaku pembicara pertama akan menyampaikan materi atau argumen dari tim kami. Para hadirin sekalian, hukuman fisik adalah jenis hukuman yang mengakibatkan rasa sakit secara fisik. Hukuman ini seringkali diberlakukan pada anak-anak khususnya di sekolah untuk membuat efek jera terhadap anak-anak maupun remaja. Salah satu metode yang sering digunakan adalah penjeweran telinga. Hukuman ini diberlakukan untuk menghukum para siswa-siswi yang membuat kesalahan atau merusak nama sekolah dan melanggar aturan. Dari survei pada tanggal 8 Desember 2019, dari 57 orang yang kebanyakan adalah pelajar, terdapat 23% pelajar yang menyetujui adanya pemberlakuan hukuman fisik. Dari situ kita dapat melihat bahwa banyak pelajar yang setuju untuk memberlakukan hukuman fisik, dikarenakan mereka mengetahui bahwa hukuman fisik lebih berguna dan lebih memberikan efek jera terhadap murid daripada hukuman seperti skorsing yang membuat pelajar dapat tertinggal pelajaran, di mana kita ketahui jika mereka ketinggalan pelajaran, maka mereka dapat tinggal kelas dan membuat mereka minder. Hukuman fisik pada siswa di sekolah adalah hal yang wajar yang dapat mendisiplinkan siswa agar tidak semena-mena terhadap aturan yang ada. Temuan mencatat bahwa ketika orang tua dihadapkan pada pilihan antara hukuman fisik dan skorsing,
Banyak dari mereka memilih hukuman fisik karena mereka tidak ingin anaknya bolos sekolah dan tertinggal secara akademis. Jadi kami sangat setuju dengan adanya penerapan hukuman fisik kepada siswa yang melanggar peraturan di sekolah. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih buat tim pro yang sudah menyampaikan materinya. Yang berikut kesempatan kepada tim kontra untuk menyampaikan materinya. Dewan juri yang terhormat dan tim lawan pada gubuk kontra yang kami kasihi. Dewan juri yang terhormat dan tim lawan pada gubuk kontra, gubuk pro yang sangat kami kasihi. Saya sebagai pembicara pertama ingin menyampaikan latar belakang mengapa kami sangat-sangat tidak setuju dengan pernyataan saudara bahwa hukuman fisik adalah salah satu cara yang paling ampuh untuk mendisiplinkan siswa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah peraturan atau adat yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk menertibkan dalam pergaulan masyarakat. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata fisik adalah jasmani atau tubuh. Dengan demikian, kami simpulkan bahwa hukuman fisik adalah pemberian penderitaan kepada tubuh seseorang agar taat kepada aturan-aturan. Dewan juri yang terhormat dan audiens sekalian, kita tahu bersama ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tersebut, kami sebagai tim kontra sangat-sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan kita pada hari ini karena kami merasa bahwa hukuman secara fisik melanggar hak asasi anak dan dianggap sebagai kekerasan terhadap anak. Dewan juri yang terhormat, kekerasan yang dilakukan oleh guru sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Tingkat kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah, terkhususnya di Indonesia, sudah sangat mengkhawatirkan. Pada tahun 2015, Plan Internasional dan ICRW melakukan sebuah penelitian yang menyatakan bahwa 84% pelajar di Indonesia pernah mengalami kekerasan di sekolah. Terkait dengan adanya kasus tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menyarankan kepada para guru untuk tidak lagi memberikan hukuman fisik kepada para siswa sebagai bentuk pendisiplinan. Hal tersebut selaras dengan adanya hukum pidana yang mengatur perlindungan terhadap anak sebagaimana tertulis pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 1 Bagian A, bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, atau pihak lain. Dewan juri yang terhormat, selain itu, pada pasal 76C hingga pasal 76E juga dijelaskan mengenai larangan untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, penganiayaan maupun kekerasan yang dilakukan terhadap anak memiliki dampak yang kurang baik dalam jangka waktu panjang. Dampak yang terjadi akibat kekerasan yang dialami oleh anak dapat mengembangkan berbagai gangguan mental, rentan mudah terhadap depresi, dan juga memiliki resiko untuk menjadi seorang pelaku kejahatan. Selain itu, mereka tidak dapat menyelesaikan masalah dengan efektif, merasa tidak berguna, sering murung, berperilaku negatif untuk menunjukkan bahwa dirinya sebagai orang yang kuat, dan juga adanya keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim kontra sangat-sangat tidak setuju dengan posisi perdebatan hari ini. Terima kasih.
Oke, terima kasih buat Putra yang sudah menyampaikan materinya. Kita berikan aplaus lagi untuk kesempatan yang berikut saya berikan kepada tim pro untuk memberikan argumennya kepada tim pro kesempatan berikut. Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya selaku pembicara kedua dari tim pro. Kami sangatlah setuju bahwa diadakannya hukuman bagi siswa yang melanggar aturan. Karena kenapa? Di saat anak-anak melakukan pelanggaran, tidak semua mereka menyadari diri mereka bahwa mereka bersalah. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu guru maupun pendidik memberikan sanksi atau tamparan keras kepada mereka agar mereka sadar bahwa perilaku yang mereka lakukan itu adalah salah. Memang benar apa yang dikatakan oleh tim kontra bahwa ada undang-undang yang melindungi anak-anak. Tetapi pada kenyataannya, jika anak-anak selalu memegang apa yang sudah diberikan oleh undang-undang tersebut, mereka akan semena-mena kepada guru sehingga guru merasa seperti kesal sehingga mereka memberikan tamparan tersebut. Terima kasih. Waktu terus berjalan. Silakan. Jika mau menyanggah, silakan. Saya akan menyanggah dari pembicara 2 pro. Bagaimana solusi Anda dengan seorang guru yang melakukan hukuman fisik kepada siswa hingga siswa mendapatkan cedera atau lebih dengan bertujuan mendisiplinkan tetapi tidak mencapai keberhasilan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembicara kedua. Untuk masalah guru menciderai siswa, bukanlah niat guru tersebut, tetapi karena siswa tersebutlah yang melanggar aturan sehingga saya akan menambahkan sedikit. Pada saat pendaftaran ke sekolah, orang tua sudah memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada tenaga pendidik di sekolah untuk mendidik anak-anak mereka. Jadi wajar jika guru itu berusaha mendisiplinkan siswa dengan cara memberikan hukuman fisik. Karena itu juga sudah disetujui oleh pihak orang tua dan sudah ditandatangani di tata tertib sekolah. Sekian dan terima kasih. Kalian yang diberikan dan kriteria. Dewan juri yang terhormat, pada peraturan sekolah tidak diizinkan untuk melakukan hukuman fisik. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembicara pertama yang saya kasihi. Memang benar tidak terdapat hukuman fisik. Tetapi kalau jika anak tersebut sudah melampaui batas, apakah guru akan tinggal diam? Terima kasih. Ketika siswa melampaui batasnya, tidak harus dengan hukuman fisik. Karena hukuman fisik itu bersifat kekerasan. Kita bisa menggunakan solusi yang lain dengan memberikan konsekuensi yang lain tanpa melakukan hukuman fisik. Karena hukuman fisik itu mengganggu mental siswa. Terima kasih sekali lagi. Memang benar kekerasan fisik memang sangat mengganggu mental siswa. Tetapi jika sudah diberikan teguran pertama, kedua, bahkan terakhir kalinya, apakah guru harus tinggal diam sehingga tidak memberikan hukuman fisik agar menampar mereka untuk bisa berubah? Saudara mengatakan hukuman fisik adalah salah satu yang tepat untuk mendisiplinkan siswa. Apakah dengan hukuman fisik sudah benar-benar siswa itu disiplin? Memang kalau pembicara satu bilang begitu, sebenarnya siswa bukan tidak mau mendengar, cuma mereka terlalu bandel sehingga mereka tidak mau mendengarkan itu sehingga kekerasan fisik pun harus dilakukan. Terima kasih. Tim lawan yang saya kasihi. Pertanyaan saya, apakah dengan melakukan hukuman fisik sudah benar-benar mendisiplinkan siswa? Saya menanyakan dia punya hasil. Tergantung dari bagaimana siswa menanggapi apa yang dikatakan oleh guru tersebut.
terus waktu terus selesai. Waktu selesai. Kesempatan yang berikut diberikan kepada pembicara kedua dari tim kontra. Kesempatan diberikan. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, Dewan Juri yang terhormat, tim lawan yang saya banggakan, serta hadirin yang saya kasihi. Di sini saya selaku pembicara kedua tim kontra dengan mosi perdebatan dampak hukuman fisik kepada siswa yang melanggar peraturan dengan tujuan mendisiplinkan siswa di sekolah. Sangat-sangat tidak setuju dengan adanya hukuman fisik. Dewan Juri yang terhormat, pemberian hukuman merupakan pencegahan jangka pendek dan sementara. Hukuman tidak menghilangkan tingkah laku yang jelek secara permanen. Hukuman menurut Ahmadi tahun 1991 adalah tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan sengaja sehingga menimbulkan nestapa kepada anak itu dan menjadi sadar akan perbuatannya dan berjanji dalam hatinya tidak mengulanginya. Suatu hukuman disebut pantas bila mana nestapa yang ditimbulkan itu mempunyai nilai positif atau mempunyai pedagosis. Hukuman dapat menimbulkan hal-hal seperti yang pertama, anak merasa hubungan dengan orang dewasa terputus, tidak wajar karena dengan hukuman itu anak merasa dirinya tidak dicintai oleh pendidiknya, maka ia merasa bahwa hubungan cinta atau kasih sayang terputus. Dan yang kedua, dengan diterimanya hukuman itu, anak didik merasa bahwa harga dirinya atau martabatnya terlanggar. Anak merasa mendapat penilaian yang tidak wajar. Hukuman dapat menimbulkan hal tersebut menurut Ahmadi 1991. Dewan Juri yang terhormat, pada blog website Kompasiana.com mengatakan tingkat kekerasan yang terjadi pada siswa Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Pada tahun 2015, Pelayan Internasional dan ICRW melakukan sebuah penelitian yang menyatakan bahwa sebanyak 84% pelajar Indonesia pernah mengalami kekerasan di sekolah. Terkait dengan adanya kasus tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menyarankan kepada para guru untuk tidak lagi memberikan hukuman dengan cara kekerasan sebagai bentuk pendisiplinan terhadap siswanya. Hal tersebut sekilas dengan adanya hukum pidana yang mengatur perlindungan terhadap anak sebagaimana tertulis pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 Pasal 91A, bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. Selain itu pada pasal 76C Dewan Juri hingga pada pasal 76E juga dijelaskan mengenai larangan untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Adapun beberapa syarat hukuman fisik seperti yang dikemukakan oleh Purwanto tahun 2000, yaitu yang pertama, tiap-tiap hukuman hendaklah dipertanggungjawabkan. Ini berarti bahwa hukuman fisik tidak boleh dilakukan sewenang-wenang. Yang kedua, pemberian hukuman fisik sebaiknya bersifat memperbaiki. Artinya, hukuman tersebut harus mempunyai nilai mendidik atau normatif. Yang ketiga, pemberian hukuman fisik tidak boleh bersifat ancaman atau pembalasan dendam yang bersifat perorangan. Yang keempat, jangan menghukum pada waktu sedang marah. Hal ini akan memberikan kemungkinan besar bahwa hukuman itu tidak adil atau terlalu berat. Dan yang terakhir, tiap-tiap hukuman fisik harus diberikan dengan sadar dan sudah diperhitungkan. Namun, syarat-syarat tersebut masih belum diketahui oleh para guru di sekolah. Sehingga pada blog website Tirto ID Dewan Juri terhormat masih tersiar berita siswa menjadi korban dari hukuman fisik yang diberikan oleh pihak sekolah. Pada bulan Oktober 2022 lalu, seorang siswi 9 tahun di Mesir akhirnya meninggal karena kepalanya berulang kali dipukul oleh gurunya karena kesalahan mengeja.
Lalu di Indonesia, seorang siswa SMP di Manado meninggal dunia diduga akibat menjalani hukuman fisik karena datang terlambat sekolah. Bukan hanya berbahaya pada murid, hukuman fisik juga berpengaruh dari segi psikis. Hukuman fisik bisa membuat merasa malu di depan teman-temannya. Studi juga menunjukkan bahwa Oke, jadi sekali lagi seperti yang saya sampaikan tata tertibnya tadi. Jadi kesempatan buat tim pro maupun tim kontra jangan sampai tunggu selesai materi. Sementara menyampaikan materi pun bisa disangka kalau merasa tidak puas dengan materi yang disampaikan. Jadi kalau kita merasa materi yang disampaikan kita belum puas bisa disangka kapan saja. Mulai dari waktu, dari ini dan materi disampaikan, kapan saja kita bisa sangka materi tersebut. Jangan kita sungguh materi habis baru kita sangka tidak habis. Kalau kita sampaikan 5 menit, 6 menit, nah kita tidak ada berdebat, tidak ada pro dan kontra. Bagaimana hasilnya kita mencari solusi yang baik. Ya seperti itu. Bisa dipahami? Oke. Kesempatan yang berikut diberikan kepada tim pro untuk pembicara ketiga dari kelas 10-1. Kesempatan diberikan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya selaku pembicara ketiga dari tim pro sangat setuju dengan mosi hari ini. Tujuan pemberlakuan hukuman fisik adalah agar siswa dapat menyesali perbuatannya yang buruk agar tidak mengulanginya. Di Indonesia, hukuman fisik cukup umum ditemukan di banyak sekolah. Alasan mengapa beberapa guru suka memberi hukuman fisik kepada siswa tentunya karena mereka menganggap hukuman fisiklah yang paling efektif untuk menghentikan atau mencegah siswa berperilaku buruk yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Interupsi saudaraku. Adapun alternatif yang lebih baik daripada hukuman fisik yaitu diantaranya yang pertama pendekatan berbasis keterampilan dan yang kedua konseling yaitu berfokus pada pemahaman, dukungan dan penyelesaian konflik. Yang ketiga penguatan positif yaitu memberikan penghargaan, pujian yang mendorong siswa menjadi lebih baik dan yang terakhir pendidikan tentang akibat tindakan yaitu pemahaman kepada siswa tentang konsekuensi dari tindakan mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan menyangga dari pembicara kedua kontra. Tadi saudara mengatakan bahwa ada tindakan lain yang bisa dilakukan. Lalu jika sudah dilakukan semua tindakan itu, adakah solusi yang Anda bisa berikan kepada kami? Itu susah sudah. Tekan sudah sih. Ada kita pernah guru itu. Pertama teguran, kedua teguran, 3 sembilan. Tindakan terakhir yang itu. Begitu. Semua sudah dilakukan. Makanya tekan. Waktu terus berjalan. Sudah. Pertanyaannya, jika yang sudah disampaikan tadi semua tidak berhasil, adakah solusi lain selain itu? Dewan juri yang terhormat, menurut James Kill Wilson dalam bukunya The Moral Sense, menyebutkan bahwa seorang siswa menunjukkan sesuatu peristiwa tertentu karena dilatar belakangi oleh 3 segi dari dampak kekerasan fisik, yaitu yang pertama, dari segi kognitif. Siswa yang mendapat hukuman fisik akan ada keterlambatan perkembangan kognitif dan bahasa ekspresi. Kedua, dari segi emosional. Seorang siswa yang mendapat hukuman fisik dan mengalami gangguan dalam hubungan interpersonal dan intrapersonal, siswa akan sering merasa tidak aman dan akan menunjukkan perilaku terlalu berhati-hati dalam berhubungan dengan orang lain. Ketiga, dari segi area sosial, siswa biasanya akan menunjukkan perilaku agresif bila ada yang mengganggunya atau sebaliknya siswa akan merasa penakut. Mohon maaf, saya akan menyanggap
argumen dari pembicara ketiga kubu kontra, seperti yang telah diberitahukan tadi, adanya hukum perlindungan anak. Perlu diketahui juga bahwa guru juga memiliki hukum perlindungan, di mana selama ini sudah banyak kasus yang terjadi, seorang siswa menantang gurunya untuk berduel. Ketika seorang guru sudah tidak guru sudah diberikan tanggung jawab oleh orang tua. Saudara, apakah Anda punya bukti bahwa siswa melakukan kekerasan terhadap guru atau pada kehidupan sehari-hari di sekolah contohnya, baru-baru terjadi kasus siswa memaki guru, apakah itu wajar? Mohon dijawab. Dewan juri yang terhormat dan tim lawan yang kami kasihi, siswa memaki guru itu adalah salah satu dampak dari Kalian yang dilakukan teman. Dewan juri yang terhormat, saya ulangi sekali lagi, Dewan juri memaki guru atau itu adalah salah satu dampak dari kekerasan fisik di mana pada peserta didik. Waktu selesai. Kesempatan yang berikut diberikan kepada pembicara ketiga dari tim kontra. Kesempatan diberikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Dewan juri yang terhormat dan para tim lawan yang kami hormati, saya selaku pembicara ketiga dari tim kontra akan menyampaikan kesimpulan, solusi dan menegaskan kembali bahwa kami sangat-sangat tidak setuju dengan kekerasan fisik kepada siswa di sekolah. Berpedoman pada hasil-hasil dan pembahasan yang telah dibahas dari pembicara 1 dan pembicara 2, maka saya menyimpulkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, terdapat hubungan negatif yang sangat signifikan antara pemberian hukuman fisik dengan disiplin. Yang kedua, pemberian hukuman fisik mempengaruhi disiplin sebesar 28,8%. Ini berarti bahwa masih terdapat 81,2% pengaruh dari faktor negatif terhadap disiplin. Yang ketiga, tidak terdapat perbedaan disiplin antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Dewan juri yang terhormat, sebenarnya banyak cara yang bisa digunakan untuk menggantikan hukuman kekerasan fisik, seperti membuat konsekuensi yang lebih mendidik, yaitu menyuruh siswa mengerjakan tugas, membuat artikel, menyuruh siswa menulis kata-kata motivasi sebanyak-banyaknya, atau bisa melakukan bimbingan konseling pada guru BK. Ada juga beberapa solusi praktis yang harus diterapkan oleh pihak sekolah untuk menyadarkan siswa akan kesalahannya tanpa menggunakan hukuman kekerasan fisik. Yang pertama, jangan menghakimi siswa, coba ajak mereka berbicara terlebih dahulu. Dan izin untuk saya menyangga materi. Tadi untuk pertanyaan solusi lain dari apa yang sudah dijelaskan oleh pembicara kedua, mohon dijawab terlebih dahulu. Saya menjelaskan. Saya ulangi, yang pertama, jangan langsung menghakimi siswa, coba ajak mereka berbicara terlebih dahulu dari hati ke hati. Yang kedua, jadilah pendengar yang baik untuk siswa. Jangan menyela saat murid bicara, dengarkan saja hingga akhirnya murid menceritakan motivasi dan alasannya melakukan perilaku buruk tersebut. Pada anak-anak di Indonesia, Saudara, pada peraturan sekolah pada awal pendaftaran sudah sangat jelas dijelaskan bahwa ketika guru tidak mampu lagi untuk mendisiplinkan siswa tersebut, maka siswa akan dikembalikan kepada orang tua. Dan menurut kami lebih baik siswa tersebut dikembalikan kepada orang tua daripada diperlakukan hukuman fisik, karena guru bisa saja Waktu selesai. Kita dengar ya. Jadi ini sepertinya harus berpanjang waktu karena
Aku. Lima. Oke, terima kasih. Jadi kita punya waktu 5 menit lagi. Jadi yang bergabung teman-teman. Jadi 5 menit bukan untuk yang menyampaikan materi, tapi menjawab pertanyaan tadi yang belum dijawab, sehingga mendapatkan kesimpulan daripada jawaban itu. Sehingga dalam perdebatan ini yang pro dan kontra bisa mendapatkan satu solusi untuk kita. Jadi tujuannya apa? Untuk mendapatkan solusi, bukan untuk memperdebatkan masalah, tapi untuk mendapatkan solusi. Jadi kita punya waktu 5 menit. Kalau ada pertanyaan dari sebelah tadi yang belum dijawab, sudah semua. Dan ini sudah semua. Sepertinya masih ada yang belum tahu. Kalau menurut saya, karena masih ada satu yang belum dijawab. Mohon maaf moderator, tadi pembicara pertama tim kontra ingin menginterupsi, jadi kami mempersilakan tim pro untuk menyampaikan interupsinya. Terima kasih. Inilah moderatornya, bukan kalian. Kalau saya tidak berikan kesempatan, saya share kuliah, saya punya hak, bukan kalian punya hak. Jadi yang berperan punya di sini saya, bukan yang berbicara, bukan juga yang di belakang atau siapapun. Saya di sini yang punya hak. Jadi tidak bisa kesempatan. Besarnya kepada moderator, karena saya sebagai bicara tim kontra telah melanggar hak para moderator. Terima kasih. Oke. Jadi satu catatan ada yang berbicara tadi. Ini supaya kita sama-sama bisa mencari solusi. Oke. Satu tadi. Dari pembicara kedua ada beberapa cara tadi untuk menyelesaikan masalah. Jadi dari tipe meminta solusi yang mana lagi jika solusi yang sudah diberikan ini tidak berhasil. Apakah punya solusi lain atau tidak selain solusi yang sudah diberikan? Itu. Oke. Untuk itu kesempatan saya berikan. Waktu dan kesempatan. Ada beberapa solusi praktis yang harus diterapkan oleh pihak sekolah untuk menyadarkan siswa akan kesalahannya tanpa menggunakan hukuman kekerasan fisik. Yang pertama, jangan langsung menghakimi siswa. Coba ajak mereka bicara terlebih dahulu dari hati ke hati. Yang kedua, jadilah pendengar yang baik untuk siswa. Jangan menyela saat murid bicara. Dengarkan saja hingga akhirnya murid menceritakan motivasi dan alasannya melakukan perilaku buruk tersebut. Yang ketiga, bimbing siswa untuk memahami konsekuensi apa yang mereka dapatkan atas pilihan dan perilakunya. Siswa akan sadar dengan sendirinya tanpa ia perlu mendapatkan hukuman dan kekerasan fisik. Sekali lagi kami mau mengajak hadirin semua yang terhormat, mari kita hilangkan kekerasan fisik di lingkup sekolah. Agar kita bisa menumbuhkan generasi yang berkompetensi di masa depan. Sekian, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh pembicara ketiga? Yang disampaikan oleh pembicara ketiga baik benarnya bahwa kita bisa memberikan konsekuensi lain selain hukuman fisik. Selain itu juga kita tahu sekarang kita sudah memperlakukan kurikulum merdeka di mana siswa dimerdekakan. Jadi dalam kurikulum tersebut tidak disarankan atau tidak diizinkan kepada guru untuk melakukan hukuman fisik, di mana harus melakukan dengan konsekuensi yang telah dipaparkan oleh pembicara ketiga. Terima kasih. Terima kasih untuk pembicara satu, tambahan sedikit dari saya. Dalam kurikulum merdeka banyak sekali ditekankan soal sikap atau attitude. Jika sikap tidak sesuai dengan apa yang Kementerian Pendidikan telah lakukan, apa solusi lain yang guru bisa lakukan? Solusi yang kami sampaikan tadi adalah dengan memberikan konsekuensi, memberikan bimbingan khusus, memberikan berbicara dari hati ke hati dengan guru agar bisa merubah sikap
dari yang buruk menjadi baik. Terima kasih. Menurut pembicara ketiga di akhir tadi agar siswa sadar. Jika siswa tidak sadar-sadar, apakah guru bisa menahan apa yang telah dilakukan? Interupsi saudara. Jika siswa tidak sadar, itu kembali lagi kepada sifat atau pemikiran dari peserta didik tersebut. Jika saudara ada pada posisi tersebut, jika saudara ingin berubah, pasti saudara akan mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh para guru. Lalu kalau saudara tidak ingin berubah, maka saudara pasti akan semakin membangkang. Apalagi ditambah dengan hukuman fisik, pasti siswa akan semakin lebih membangkang. Tetapi pada kenyataannya, Kementerian Pendidikan juga menyetujui akan adanya kekerasan fisik. Karena guru tidak akan sewenang-wenang melakukan kekerasan fisik tersebut. Terima kasih. Terus saudara, hukuman fisik seperti apa yang Kemendikbud maksudkan dan terdapat pada undang-undang di mana undang-undang mana yang mengizinkan guru untuk memperlakukan hukuman fisik kepada siswa? Contohnya memberi hukuman, contoh jasmani, diberlakukan hukuman jewer telinga ataupun memang tadi sudah disampaikan pada kasus itu tadi banyak sekali. Tetapi jika guru itu masing-masing guru punya sikap, punya kesabaran. Jika tingkat kesabaran guru sudah terlewati, apakah siswa tersebut bisa menghargai guru tersebut? Tetapi kenyataannya banyak sekali dampak negatif dari hal yang Anda paparkan tadi. Karena yang pertama, peserta didik menjadi semakin dalam menyembunyikan pelanggaran atau kesalahan yang ia lakukan. Hal ini biasanya karena sudah terbiasa dihukum. Yang kedua, memunculkan rasa belas dendam terhadap si penghukum. Biasanya terjadi karena saat memberikan hukuman suasana sedang marah. Yang ketiga, menyebabkan siswa kehilangan rasa bersalah. Hal ini terjadi Mohon karena izin siswa untuk menyangga materi yang telah disampaikan. Pada kenyataannya, tidak selamanya guru akan memberikan kekerasan fisik jika siswa itu tidak bersalah. Dan siswa dididik untuk menjadi orang tangguh di masa yang akan datang. Sehingga tidak selamanya kekerasan fisik memberikan dampak negatif, tetapi banyak dampak positifnya juga. Terima kasih. Terus saudaraku, pemberian hukuman merupakan pencegahan jangka pendek dan hanya sementara. Hukuman tidak menghilangkan tingkah laku yang jelek secara permanen. Terima kasih. Waktu telah selesai. Kita bagaimana terus dalam berbicara. Oke. Jadi nanti kita akan diberikan solusi untuk masalah ini setelah kita mendapatkan hasil debatnya. Setelah ada debat kedua sebentar, kita akan mencari solusi, mendapatkan solusi dari kedua tim yang untuk berdebat. Oke. Untuk itu sekali lagi kita berikan apresiasi yang sangat meriah untuk mereka. Kepada kedua tim dengan hormat saya mempersilakan untuk meninggalkan tempat yang sudah. Pegang tangannya luka kamu. Bapak ini siapa? Lestari. Bapak. Yang berguru.